Assalamualaikum. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Maida Zahra. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat ya. Nah, aku ini akan mengupas buku sedikit aja nih, salah satu bab dari buku tersebut. Nah, nanti kita akan kupas sedikit-sedikit tentang isi dari bab yang akan aku kupas itu. Mau tahu bukunya apa? Simak terus videonya, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke, kita akan membahas salah satu bab dari buku yang berjudul Perlawanan Tak Kunjung Usai tentang sastra, politik, dan dekonstruksi. Nah, seperti halnya dari judul bukunya, itu aku akan kupas sedikit tentang dari salah satu bab dari buku itu, yaitu pada bab pertama dengan judul Universalisme yang menyangkal nasionalisme dalam sastra. Ya, tentang itu. Sebenarnya sih aku emang udah tertarik banget sih sama bukunya. Dilihat dari sampulnya aja udah keren gitu. Nih, coba lihat nih. Ini sampulnya. Bagus kan? Ini yang bikin aku tertarik gitu loh. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengupas tentang salah satu bab dari buku ini, aku akan mengupas sedikit tentang pengertian dari filsafat, yaitu pengertiannya sih karena ini tentang filsafat ya. Filsafat itu adalah induk dari segala ilmu ya. Karena semuanya ilmu itu berasal dari filsafat. Kenapa semua ilmu berasal dari filsafat? Ya, memang filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Dari filsafat itu menemukan banyak pemikiran-pemikiran yang menemukan beberapa ilmu pengetahuan gitu loh. Dari mulai pertanyaan. Nah, pertanyaan ini, tanda tanya ini yang menyebabkan atau salah satu pengertian dari filsafat itu sendiri. Kenapa dengan tanda tanya? Karena dengan tanda tanya itu kita akan menemukan ilmu baru gitu. Dengan banyak bertanya, kita juga akan menemukan banyak ilmu baru. Kan ada juga pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, kalau kita mau bertanya, kita kan juga dapat ilmu baru. Oh, jalan rumahnya si ini tuh di sana gitu. Kenapa dengan tanda tanya? Ya memang karena dengan tanda tanya ini orang pasti akan bertanya-tanya gitu loh. Iya, benar. Orang itu akan bertanya-tanya dan akan menemukan sebuah masalah. Dengan masalah itu tuh dia akan menimbulkan pertanyaan, kok ini bisa seperti ini? Kenapa hewan bisa berkembang biak seperti itu? Kenapa cacing bisa seperti itu? Kenapa ayam bisa bertelur? Kenapa sapi bisa beranak gitu loh, nggak bertelur? Kan juga aneh. Nah, itu menciptakan sebuah pertanyaan yang mana itu akan menghasilkan sebuah ilmu baru. Gitu. Jadi, para filsuf mendefinisikan filsafat itu berdasarkan pemikiran mereka masing-masing. Begitu. Contohnya itu pengertian yang dikemukakan oleh Al-Farabi, yaitu di mana ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Hakikat yang sebenarnya itu yang seperti apa? Nah, ini benar akan menciptakan sebuah pertanyaan kan. Dari pertanyaan itu kita akan menemukan ilmu baru. Ini benar dari pengertian yang dikemukakan oleh Al-Farabi. Nah, dari pertanyaan itu sebenarnya tuh kita akan menyelidiki tentang hakikat yang sebenarnya. Nah, dari hakikat yang sebenarnya itu kita akan mencari tahu dengan sesuatu yang ada gitu. Selanjutnya itu menggunakan metode setelah kita mengetahui dari hakikat yang sebenarnya itu atau menimbulkan pertanyaan itu. Setelah menggunakan metode, kita akan menyelidiki tentang eksistensi dari ilmu pengetahuan yang kita temukan itu. Paham kan? Dari eksistensi ilmu pengetahuan itu sendiri kan itu akan menyinggung ini lagi nih. Eksistensi dari buku ini itu sebenarnya udah dimulai dari sampulnya. Pertama dari sampul ya. Kemudian judulnya ini sangat menarik. Kemudian
Setelah aku buka buku ini, ada bab per babnya, subbabnya itu ada banyak, ya lumayan banyak lah. Itu memang membahas tentang sastra, politik, dan dekonstruksi. Yang pertama memang membahas tentang sastra, dan sastra itu di sini, di buku ini itu dijelaskan bahwa para sastrawan itu mengemukakan pemikirannya dengan menciptakan sebuah karya sastra. Pada bab yang aku bahas ini itu memuat dengan ini ya, tentang judul universalisme yang menyangkal nasionalisme dalam sastra. Nah, nasionalisme dalam sastra ini itu adalah sebuah perwujudan dari cinta tanah air. Nah, bab ini itu membahas tentang sastra dalam tataran kontekstual nasionalisme Indonesia. Pada bab ini tuh bahwa tataran kontekstual ini tuh memang sangat diperlukan, di mana gagasan pembebasan pada tataran yang lebih tinggi dengan gagasan pembebasan pada tataran yang lebih rendah. Nah, nasionalisme dalam gerakan dan pemikiran sastra di Indonesia sendiri itu dengan membangun kesusastraan di Indonesia ini, para sastrawan di Indonesia itu bagaimana cara mereka untuk dapat merealisasikan dengan bebas cara mereka sendiri, dengan secara bebas dan mandiri gitu. Dan di sini itu pada bab ini tuh menjelaskan bahwa para sastrawan sendiri itu membentuk sebuah komunitas, yaitu Sastrawan Pujangga Baru dengan majalah yang dikeluarkan, yaitu majalah Pujangga Baru. Itu memang untuk menyalurkan sebuah karya sastra dari para sastrawan itu sendiri. Kalau kita udah tahu pada zaman itu merupakan perjuangan para sastrawan untuk menumbuhkan nasionalisme itu sendiri, untuk menumbuhkan kesadaran keindonesiaannya bahwa Indonesia itu memang butuh begitu loh. Pemikiran mereka itu dikeluarkan melalui karya sastra mereka. Ya, apapun keadaannya, seluas apapun orientasinya, kalau memang bahwa kesusastraan Indonesia itu pada waktu itu memang sungguh-sungguh dan merupakan penganut nasionalisme nasionalisme sentrifugal. Iya, zaman baru. Oh ya, tadi aku lupa bahas sedikit ya tentang nasionalisme. Nasionalisme pada waktu itu tuh ada dua, yaitu nasionalisme sentripetal dan nasionalisme sentrifugal. Nah, untuk nasionalisme sentripetal itu lebih condong ke timur, dalam artian mereka itu masih mengingat masa lalu dan masih menengok kepada masa lalu gitu loh, dan belum berani untuk maju ke masa depan gitu. Nah, untuk nasionalisme sentrifugalnya itu lebih condong ke barat, dalam artian mereka lebih memandang zaman baru yang akan datang gitu, dengan usaha mereka untuk membangun dan mendirikan kesusastraan di Indonesia ini dengan menganut nasionalisme sentrifugal gitu. Ya, memang benar Pujangga Baru itu didirikan untuk merealisasikan sebuah ruang atau membentuk ruang dari hasil kesusastraan, kebudayaan, bahkan masyarakat baru, dan merealisasikan nasionalisme sentrifugal itu sendiri. Nah, untuk majalah Pujangga Barunya itu kan memang pertama kali diterbitkan pada tahun 1933 ya. Memang itu memang dikhususkan untuk menerbitkan beberapa karya sastra dari para sastrawan itu. Untuk pelopor Pujangga Baru itu sendiri ada beberapa sastrawan Indonesia yang merupakan memang masuk ke dalam pelopor Pujangga Baru, yaitu ada Amir Hamzah, ada Armij Pan, ada juga Sultan Takdir Ali Syabana, ada Syahri, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu merupakan kelompok para sastrawan yang memang pelopor
pelopor berdirinya Pujangga Baru. Selain itu, di Pujangga Baru itu di majalahnya ada beberapa karya sastra dari mulai puisi, prosa, naskah drama dan cerita-cerita pendek lainnya itu diterbitkan pada diterbitkan pada masa itu dan merupakan karya-karya dari para sastrawan terdahulu seperti ada Muhammad Yamin dari puisinya, terus ada juga Sanusi Pane ya kan. Terus ada juga dari beberapa sastrawan yang terkenal pada saat zaman itu. Dari beberapa karya sastra itu, aku lebih tertarik saat baca pada bagian naskah drama, dan dimana para sastrawan seperti Rustam Effendi, Sanusi Pane, ada Muhammad Yamin, mereka itu menciptakan atau menghasilkan sebuah naskah, dan seperti naskah drama yang berjudul Bebasari karya Rustam Effendi. Naskah itu merupakan sebuah naskah yang menggunakan mitologi ya sebagai metode dalam ceritanya. Karena naskah itu memuat cerita tentang Ramayana ya, dimana Bujangga itu adalah rakyat Indonesia sendiri, dan Rawana itu adalah orang Belanda yang menjadi di Indonesia. Jadi para sastrawan pada saat itu tuh mengemukakan pendapat mereka, mengungkapkan pemikiran mereka melalui karya sastra dengan mewujudkan sebuah nasionalisme atau mewujudkan pergerakan dari nasionalisme itu. Nah, di naskahnya itu, kembali kepada naskah ya, naskah Bebasari itu, Bujangga atau Bebasari itu mengalahkan Rawana bukan dengan kekuatan atau dengan kesaktian atau dan lain sebagainya, tetapi untuk mengalahkan Rawana itu merupakan dari tanah airnya. Nah, tanah air itu diibaratkan sebagai kekasihnya Bebasari, yaitu untuk merebut kekasihnya itu dengan memperjuangkan tanah airnya gitu. Nah, selain dari naskah Bebasari atau naskah dari Rustam Effendi, ada juga naskah dari karya dari Sanusi Pane. Kalau Rustam Effendi menggunakan mitologi sebagai model ceritanya, kalau Sanusi Pane menggunakan sejarah sebagai model ceritanya, yaitu dengan judul Sandiakala ning Majapahit, salah satu judul naskah dari Sanusi Pane. Itulah ulasan sedikit tentang bab yang aku kupas itu dari buku Perlawanan Tak Kunjung Usai, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.